Hai guys, saya Hadrian Menat. Saya adalah narasumber di IDX Channel Indonesia dan saya adalah narasumber di CNBC Indonesia. Dan saya adalah seorang profesional trader. Ya, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat dari Genesis Trading System. Ya, kita hari ini akan mencoba review mingguan ya, sesuai request dari teman-teman di grup Genesis. Ya, requestnya agak cukup banyak, tapi saya filter cuman hanya bahas 5 saham aja ya teman-teman. Nah, ini 5 saham yang kita coba review ya. Pertama adalah BRPT, Barito Pacific ya. Kedua BBNI, seperti yang review sebelumnya juga ada BBNI, kita review lagi kali ini kan sesuai request ya. Dan juga BRIS, BRI Syariah, Unilever atau UNVR kodenya ya, dan BUL, Buana Lintas Lautan, perusahaan transportasi ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, BRPT atau Barito Pacific nih, perusahaannya milik konglomerat Indonesia, Prayogo Pangestu yang punya ya. Sentimennya sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman ya, tapi kita coba filter yang dalam sebulan terakhir ya, bukan seminggu. Yang relevan adalah utang dari Bangkok Bank 3,6 T untuk anak perusahaan yaitu Indoraya Tenaga, yaitu bagian energi ya. Emang Barito juga punya line bisnis di salah satunya di energi ya. Nah, dan juga sentimen itu adalah LQ45 ya, sebulan yang lalu ya. Ketika itu LQ45 dia keluar dari LQ45, sahamnya ngontok ya bersama Waskita dan LPPF atau Matahari ya. Nah, sentimen cuma ini aja, nggak terlalu sentimen, tapi kita coba lihat secara technical chart ya. Nah, salah satunya adalah harga oil nih. Biasanya waktu itu ketika rally-nya BRPT itu dipengaruhi oleh sentimen juga nih, karena harga minyak mentah ini termasuk salah satu bahan bakunya Barito ya katanya. Jadi ketika harga minyak turun, nah Barito diuntungkan dari sisi biaya bahan baku yang lebih murah ya. Ini turunnya kemarin oil lumayan ya. Jadi kita coba aja apakah jadi sentimen positif untuk Barito ya. Nah, berikutnya nih ya, saya akan coba analisa secara daily. Secara daily, sebenarnya dia turun ya dari 1395 dulu sampai 1400 ya, malah udah turun sampai 1780, udah berkurang hampir setengah ya. Berkurang hampir setengah. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan nih. Waduh, ini kan pertama gagal LQ45 nih. Ya, dia drop. Nah, di sini sebenarnya sempat kita pikir ada sinyal reversal, ternyata dia masih sideways kan, masih bikin landasan. Bukan ke atas, malah ke bawah. Jadi sebenarnya ini udah fresh cut bagian trader ya. Bagi saya saat ini juga masih mencari support teman-teman ya. Jadi belum kelihatan nih dia turunnya dari sideways turun, Bollinger Band-nya juga ngebuka ya. Jadi ditunggu ya, karena ini sudah jadi daerahnya oversold. Orang udah sangat jenuh jual nih ya. Kita tunggu kapan kita beli, tunggu dia mulai ada sinyal pembalikan ya. Paling confirm adalah ketika ini menjadi warna merah seperti ini lagi, kita spek buy lagi atau melewati garis merah nih di 853 ya, baru Barito ini punya kekuatan untuk balik ke atas lagi ya. Saat ini kekuatannya masih ke bawah, belum ada sinyal-sinyal reversal atau sinyal-sinyal landasan untuk kita mulai spekulasi beli ya. Secara weekly supportnya ini juga sangat sulit ya kan, bottomnya di 426. Kalau kita tarik garis di sini aja 885 udah jebol juga. Jadi ya support berikutnya ya agak sulit ya. Kalau pakai support Genesis ya bisa di 675 nih support berikutnya nih secara mingguan nih ya. Secara daily juga belum ada garis-garis atau candlestick sebelumnya yang bisa jadi patokan untuk next support ya. Jadi sangat riskan di sini. Kalau yang nggak punya sahamnya skip aja, wait and see, tunggu dia ada landasan, tunggu dia reversal baru Anda lihat. Yang udah punya harusnya sudah mulai cut secara bertahap dari sini, sudah sinyal fresh cut ya. Di sini udah jadi agak kagok ya. Tapi kalau ada saham lain mungkin bisa di switching pelan-pelan ya. Secara sinyal belum ada sinyal pembalikan dan masih downtrend ya, downtrend. Oke. Next, BNI ya. BNI ini ada sentimen yang menarik dalam seminggu terakhir, yaitu adalah perubahan manajemen ya oleh Pak Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Dia mengubah manajemennya BNI ya, dari direkturnya Mandiri ya, Pak Royke Tumilaan nih yang salah satu yang pentokannya Mandiri dipindahkan ke BNI dengan tujuan untuk ekspansi dan segala macamnya ya. Jadi
Sepertinya direspon positif karena secara chart daily kemarin ketika bank agak babak belur, BNI tetap naik ya. Ini juga so far dia ada perlawanan bikin kaki ya secara daily tetap mau melawan Cherry. Cuman secara overall ini secara seminggu terakhir dia sebenarnya udah mulai sideways ya fasenya ya. Saya lebih suka ketika Anda ini fase uptrend sideways sejenak ini ya Anda wait and see dulu, atau ketika Anda mau beli ya Anda cicil ya di garis support atau di 5050 ya, 5025 atau di bottom box di 5000. Area-area support untuk banking jika Anda mau koreksi ya, antisipasi jika jebol ya Anda bisa average lagi di sekitar 4800 ya. Jadi masuknya bertahap aja dan cicil ya. Karena ini fase-fase sideways yang kita belum tahu kemana ya. Secara weekly sebenarnya masih uptrend, resistance terdekat adalah di 5800 ya. Supportnya di 5150 sampai 4800 ya. Jadi secara daily kita juga bisa lihat ya di 5000-an bisa cicil beli ya. Targetannya di 5800 ya secara weekly ya. Secara daily kita bisa ambil di 5000-an. Next support 4800 ya, atau secara weekly juga confirm 4800 adalah support 3 garis Cherry. Ya, jadi udah kelihatan areanya. Area pertama support di 5000, area support kedua di 4800-an. Ya, kita akan coba lihat di sana untuk cicil beli ya dengan target mungkin di 5800 ya. Oke, Bang nawar aja, nggak usah terlalu nafsu dikejar. Ya, saham-saham kuat kita tunggu koreksi aja. Berikutnya BNI Syariah. Ya, next berikutnya adalah saham BNI Syariah ya. Saham yang menjadi primadona ya para trader juga di 1 bulan terakhir. Ya, sebenarnya sentimennya nggak banyak yang tahu gimana banget ya. Di sini kita bisa lihat 80% nasabah BNI Syariah transaksi digital ya, berita standar. Pembiayaan konsumer mengset 52,62% 6 hari yang lalu ya, cukup oke ya. Jadi sebenarnya ini tidak banyak berita menarik, tapi secara chart ya BNI Syariah ini sangat keren teman-teman ya, sangat fantastis kenaikannya ya. Bisa kita lihat tuh ya dari 300 ke 1000, almost 3 kali lipat ya. Jadi ini sangat tiba-tiba sangat ramai ya ketika BNI Group dia dengan agro temennya juga ikut naik semua ya, yang Bank BNI untuk agribisnis naik, koreksi atau istirahat sejenak ya, naik lagi dan luar biasa sampai di 1000 ya. Saat ini posisinya sideways ya, masih di atas garis support ya, jaga trailing stop aja di 950 ya. Bagi yang ingin punya bisa aja Anda spek buy di Cherry gini ya, tapi ingat ya ini sudah kenaikan udah luar biasa, supportnya juga sangat jauh. Saya lebih suka jika ini tunggu koreksi dulu segala macam ya. Bagi yang udah punya tahan aja di 951 atau di low yang hari ini di 910 ya. Jika jebol 910 udahlah Anda take profit dulu karena support berikutnya sangat jauh di 740 ya. Weekly juga udah sangat tinggi ya, udah di luar garis Bollinger Band, dan selisih dengan Cherry aja secara weekly udah 55% ya. Jadi teman-teman udah banyak yang untung ya. Secara ini juga lagi sideways, jaga-jaga trailing stop aja ya di bawah 910 ya. Atau jika besok jebol di bawah 950 pun kalau saya pribadi saya udah taking profit dulu ya. Amanin dulu uang di kantong karena ini sudah sangat lumayan kenaikan fantastis ya. Itu aja. Kalau weekly juga udah sangat jauh, saya udah nggak bisa lihat lagi. 910 adalah trailing stop buat saya ya. Sudah hijau beberapa hari, rentan koreksi sekali ya. Bagi yang belum punya ya sudah cari saham lain aja yang masih fresh baru naik. Ini udah naiknya udah terlalu tinggi, saya udah tidak suka untuk masuk lagi. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ya, kita lanjut ke Unilever dulu ya. Sentimen terakhir ada nggak semester 1 ngabanya drop imbas PSBB ya, padahal sabun dan segala macamnya ya, ini adalah merek-merek Unilever nih ya. Siapa yang nggak tahu ya, di supermarket semua ada produk Unilever dan kita hampir pakai tiap hari ya. 1 bulan lalu udah sebar dividen ya, jadi tidak ada sentimen. Ignatius Jonan bekas menteri menjadi komisaris sudah 1 bulan yang lalu ya. Jadi sentimennya bukan lalu semua, dalam seminggu terakhir tidak ada sentimen yang fantastis. Tapi secara chart Unilever ini BTB tapi dari sideways yang gelombang ya. Sidewaysnya gini nih ya, bukan yang rapet ya teman-teman ya, bentuknya goyang ya. Nah ini next support di 8450, next resistance di 8450 ya. Jadi ini sideways ya, ketika temu top box bisa kita jual, tunggu di garis support di 8000 kita koreksi lagi. Jadi cuma tik-tak aja ya. Volatility sangat rendah 1,8%, jadi termasuk saham yang flat ya. Jangan expect gerakannya akan fantastis karena volatility sangat kecil ya.
Secara mingguan Unilever juga masih sideways, masih uji resisten di 8450 ya. Jika lewat baru bisa ke next resisten di 8800 ya. So far masih sideways ya. Oke, yang terakhir Bull. Kenapa Bull juga menarik ya? Karena ketika corona ini dia di bidang sewa kapal tanker nih. Jadi ketika harga minyak mentah dunia jatuh, ekonomi lockdown segala macam, sewa kapal tanker ini kan minyak kan jadi orang jadi tidak bergerak ya. Minyak malah jadi butuh tempat nampungnya di kapal-kapal tanker nih. Jadi tarif kapalnya dia malah naik nih ya. Jadi secara cat malah dia mulai ada sinyal reversal dan mulai break top box ya. Spekulasi buy aja di 306 atau di 300-an ya. Nah, itu 298 sampai 304 ini spek buy, sampai 306 juga boleh spek buy ya. Stop loss S1 aja ya. 294 atau jika Anda mau lebih jauh lagi 278 support 2-nya ya. Secara weekly dia juga sudah mulai turun sedikit naik lagi ya. Resistennya bisa di 356 nih secara weekly ya, 14% lagi ya. Risk and rewardnya cukup menarik teman-teman. Jika Anda pakai buy di 306 mungkin support ini di level 280-an atau di 78 10%-an. Rewardnya nanti kita bisa next target di 356 di 14%-an ya. Secara weekly uptrend ya. Ya menarik ya, ketika corona maka bisnis ini yang diuntungkan dengan tarif sewa kapal tanker yang naik ya, sehingga sangat positif teman-teman. Saya besukan awal di 302 nih, 304 ya, 300. Nanti bisa aja kejar di resisten di 356 ya. Sebelum itu juga Anda jangan lupa trailing stop ya. Antisipasi jika tiba-tiba turun ya. Likuiditas oke, volatility 5% buat trading juga enak. Ya, saya rasa jika Anda mengenal saham ini Anda bisa menjadikan ini sebagai watchlist untuk ditradingkan minggu depan ya. Semoga cuan saham ini ya. Oke, itu review untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa jika Anda yang mau belajar menganalisa saham secara teknikal bisa simak video setelah pesan-pesan berikut ini. Dadah. Ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana menganalisis saham seperti saya ya, seperti di video-video YouTube dengan menggunakan Gains Trading System, kami ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwa kami akan mengadakan program Fast Track ya. Program cepat untuk belajar analisis teknikal, yaitu modul 1 adalah mengenai filosofi trading. Jadi kita mesti mempelajari dulu mindsetnya ya, yang positif dengan cinta ya, gembira, bersyukur ya. Dan juga mempelajari apa itu trading, apa itu investasi ya. Dan juga kita mempelajari analisis fundamental sederhana, Dow teori sebagai dasar analisis teknikal kita, dan belajar mengenai filosofi Genesis itu apa teman-teman ya. Lanjut kita juga mempelajari modul kedua yaitu mengenai 8 pilar indikator Genesis ya. Jadi menggunakan chart ya. Isinya ada 8 indikator nih, dari candlestick, volume, support, resistance, garis trinity ya, ada nama istilah cherry line, grape line, dan lemon line ya, garis buah-buahan kita. Dan fast box, Bollinger Band, likuiditas, volatility, dan yang powerful banget Genesis Power Sign atau GPS ya teman-teman. Di modul 2 ini kita akan kupas sangat lengkap, sangat detail teman-teman. Jadi yang awam pun akan bisa belajar analisis teknikal dari nol ya teman-teman. Modul ketiga ya, risk management dan trading plan ya. Di sini mempelajari bagaimana trading setup ya. Kriteria-kriteria apa untuk sebuah saham kita layak beli ya kan. Tahu kapan beli, tahu kapan jual ya, pasang target, pasang stop loss ya. Ada money management ya, ada istilah makan siang. Dan juga kita mempelajari pattern. Itu kunci rahasia trader-trader sukses di Genesis teman-teman ya. Jangan lupa mempelajari juga cara pembukuan ya. Strategi boom untuk scaling up atau supaya teman-teman punya aset growth dan berkembang ya. Dengan 3 teknik trailing stop ideal untuk exitnya teman-teman ya. Dan kami juga akan support dengan modul-modul tambahan untuk aplikasinya juga di sekuritas-sekuritas Anda ya. Nah ya, jadi jangan lewatkan program Fast Track dari Genesis untuk menguasai analisis saham ya. See you di grup-grup dukungan kami ya.